rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Ya Allah, wa lam yajuz lan ora wenang fi ghairi mahdil kufri krana sakliyane murnine kekufuran, krana liyane murni kekufuran apa khurujuna oleh metu kita ala waliyil amri ing atase wong kang merintai ing perkara, Dados niki nggih, niki ingkang menjadi pegangan kuatnya para kiai-kiai NU menyikapi yang namanya pemerintah. Teng mriki dingindikaken pokoke lam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tidak boleh kita keluar dari barisannya pemerintah. Napa? Tidak boleh kita keluar dari barisannya pemerintah, sekalipun pemerintahnya itu pemerintah yang dolim, pemerintah yang fasik. Pokoknya pemerintahan selagi pemerintahannya itu tidak mengajak mereka tidak kafir dan tidak mengajak kepada kekufuran, kita tidak boleh keluar daripada barisannya pemerintah. Artinya nopo? Kita tidak boleh membangkang terhadap golongan pemerintah, apalagi sampai yang namanya apa biasanya presidennya digoleng nong niki jenenge apa to lali ya, melengsarkan atau yes bahasane ngono lah, apalagi sampai melengsarkan terhadap presiden gara-gara mereka itu kekufuran gara-gara mereka melakukan tindakan dolim itu mboten barang. Jadi ket biyen NU itu segenting apapun keadaan suatu negara, presidennya dolim, presidennya sapa lah, pokoknya separah apapun presidennya, kita jangan sampai ikut-ikutan membangkang terhadap pemerintah, ikut-ikutan memberontak terhadap pemerintah. Karena nopo teng mriki dingindikaken kalian Syekh Imam Ar-Ramli, beliau dawuh karena justru keluarnya kita dari barisan pemerintah apalagi sampai memberontak itu justru hanya akan memperkeruh sebuah keadaan. Yang ada justru nanti kita malah membuat pertumpahan darah. Pun niku teng niku dingendikaken ngoten. 5 yatarattabu ala dzalika minal fitan wa iraqati dima wa fasadi dzatil bayin. Iso-iso malah hal yang seperti itu membuat suasana lebih gaduh, membuat suasana menjadi lebih ricuh. Ya, paham ya? Cuma seperti yang didawuhkan Syekh Abdul Hamid Kishab, beliau dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man masya ma'a zalimin liyuqawwiyahu wa huwa ya'lamu annahu zalim faqad kharaja 'anil Islam. Dawuhnya Syekh Abdul Hamid Kishab, beliau dawuh barang siapa yang berjalan dengan orang yang zalim, semisal pemimpin yang zalim, liyuqawwiyahu dirapun supaya dia itu menjadi orang yang menguatkan orang yang zalim tersebut, padahal dia tahu bahwa dia itu merupakan orang yang zalim, maka kalau seperti itu faqad kharaja 'anil Islam, maka dia itu keluar daripada agama Islam. Intinya begini, ini kita diurui. Kalau ada pemerintah zalim, kita itu diajarkan di posisi yang tengah-tengah. Jangan menjadi penjilat, tapi juga jangan menjadi orang yang memberontak. Napa? Jangan menjadi orang yang menjilat, tapi juga jangan jadi orang yang memberontak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nisbitu. Nggih, kula wingi saderenge kula lanjutaken, kemarin ada yang salah saya di dalam memaknai.
di halaman iki ya padha ya ambek aku ya. Pertama halaman 7. Illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Halaman 7 bait ke 18. Illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Ing dalam sekirane den ikhlasake apa niat. Ketemu borong? Halaman 7. Haitsu tukhlasu, bukan haitsu tukhlisu. Haitsu tukhlasu dalam panggonan dan ikhlasake apa niat. Itu satu. Yang nomor 2 yang juga kemarin itu kurang tepat halaman 8. Bait kedua iku antara maknane ambe anune kurang cocok. Nek wa in tadum hatta balagta akhirah iku bait kedua ya. Iku kemarin aku maknani wa intadum iku maknane lan lamun langgeng sing bener nggih, sing bener lan lamun langgeng apa niat. Lek lamun nglanggengno sapa sira iku bacane wa intudim. Ganti. Lek lamun nglanggengno sapa emang bisa dibaca dua, cuma aku iki maknane iku gak cocok ambek bahasa Arab ya. Jadi maknanya bisa dua. Lek wa intadum lamun langgeng apa niat, lek wa intudim lamun ngelanggengno sapa sira ing niat. Wis, dadi sakarepe aku milih makna sing ndi tapi harakate benerno. Balik malih. Niku wae nggih, dadi kita diajarkan dalam menghadapi pemerintah. Ojo sampai kita itu menjadi yang namanya penjilat, tapi ya ojo sampai kita itu keluar barisan daripada pemerintah sampai menjadi pembangkang, sampai menjadi pemberontak atau malah ingin melengsarkan pemerintah. Malah sampai ndelok ya kiai-kiai NU iku lek buwolo pokoknya pemerintah itu buwolo, tapi tujuannya bukan untuk menjilat, untuk agar bisa mengondisikan dan mengatur yang namanya sebuah pemerintahan. Niku madhabe Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo kok gampang-gampang dididik lengserkan dah. Wis ora cocok ngono kuwi. Garai kondisi semakin parah, garai terjatuh dalam fitnah yang lebih besar, garai yang namanya darah semakin berjujuran di mana-mana. Pohon kita lanjutkan. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu ajral ijtihadi nusbitu. Wa malan utawi barang jara kang lumaku apa ma bainas sihabi ing dalam antarane para sahabat iku naskutu meneng sapa kita anhu saking mawa ajral ijtihadi nusbitu wa ajral ijtihadi lan ing ganjarane ijtihad nusbitu netepake sapa ingsun pun. Marang tentang ngriki ngendikaaken apa yang terjadi di antara para sahabat berupa saling bertengkarnya para sahabat. Kita harus naskut, kita sukut, kita diam, tidak boleh ikut berkomentar. Karena napa wa ajrul ijtihadin itu kita harus menetapkan kepada beliau-beliau ganjarannya ijtihad. Artinya napa? Jadi ngeten. Di antara zaman para sahabat dulu itu pernah terjadi yang namanya perang saudara. Wong muslim padha wong muslime, sahabat padha sahabate tahu gegeran, bahkan bukan hanya gegeran tapi sampai perang. Seperti contoh perangnya Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu pun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu melakukan peperangan tersebut karena salah paham, dan keduanya pun sama-sama memiliki sebuah alasannya tersendiri. Mulane tak ringkaskan di situ, contohnya tengriki dingendikaaken. Seperti percekcokan yang terjadi antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Karena nopo? Karena sebab diakhirkannya menyerahkan orang-orang yang membunuh terhadap Sayyidina Utsman
kepada golongannya Muawiyah agar mereka itu bisa dikisos. Jadi ngeten pendapatnya Sayyidina Ali itu menganggap pendapat yang baik adalah mengakhirkan menyerahkan para pembunuhnya Sayyidina Utsman. Itu dianggap yang paling benar karena kalau segera menangkap mereka padahal golongan mereka itu banyak, ini nanti akan adanya sebuah kekeliruan dalam penangkapan. Banyak yang salah sasaran nanti. Sehingga sik ngenteni mari dhisik, engko sing mateni Sayyidina Utsman kita ringkus bareng-bareng dari santai. Lah nek Sayyidina Muawiyah iku gak iso kaya ngono kuwi, kudu ndang-ndang dicowok keli kabeh. Lah akhire gara-gara beda pendapat seperti ini akhirnya kedua sahabat ini saling berperang. Dan bagaimana kita menyikapi para sahabat yang sampai bahkan berperang itu tadi, maka setunggal iling-ilingan wa ma jara bainas sahabi nasbutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di antara para sahabat berupa peperangan, berupa percekcokan, berupa pertentangan, kita tidak usah ikut berkomentar. Kita diam saja. Dan kita harus menetapkan bahwa beliau-beliau itu sudah memiliki jalan ijtihadnya masing-masing. Wes, gampangane ngomong kita itu Pak, pelajarannya cuma satu dari ini. Kita diajarkan bagaimana caranya kita itu menghargai, bagaimana caranya kita itu menghormati para salaf kita. Ojo kon apa titik dilokne. Pun niku ngoten. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Fardun iku barang kang fardu. 'Alan nasi ing ngatasé para menungso. Imamun utawi imam yunsabu kang den dekake. Yunsabu kang den dekake sapa imam. Pun wajib bagi para manusia untuk memilih pemimpinnya. Jadi gue lek ngerti, milih presiden, mendirikan yang namanya sebuah pemimpin, sebuah presiden itu hukumnya wajib. Bahasanya nang fikih niku namine nasbul imam. Nasbul imam memilih sebuah pemerintah itu hukumnya wajib, Pak. Awak dhewe iku wajib untuk memilih sebuah yang namanya imam. Jadi aja sampai ada sebuah golongan tapi tidak ada pemimpinnya. Itu penting banget karena posisinya pemimpin itu sak gak kanggo-kanggone pemimpin itu tetap saja akan bisa menstabilkan kondisinya orang-orang. Begitu juga sebaliknya, sekompak-kompaknya suatu kelompok kalau tidak ada pemimpinnya akan mudah untuk dihancurkan. Nah, kewajiban ini merupakan sebuah kewajiban yang sifatnya sudah ditetapkan di dalam syariat kita. Pun karena itu ijma'nya para sahabat setelah sedone Kanjeng Nabi. Mulane nang kene diceritakno bahwa mendirikan seorang imam, mengangkat seorang imam itu termasuk perkara yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Bahkan sampai-sampai para sahabat itu lebih mendahulukan urusan pengangkatan seorang imam, seorang pemimpin daripada mendafan atau memakamkan terhadap Kanjeng Nabi. Pun kita lanjut. Wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Wa ma'alal ilahi lan ora ana iku ing atase pangeran syai'un utawi suci-suci yajibu kang wajib apa syai'. Dan tidak ada istilahnya bagi seorang Tuhan itu sesuatu yang wajib. Ora ana Pak, pangeran itu ora duwe kewajiban. Ya. Ora enek dan tidak ada satupun yang mampu menekan kepada Allah Ta'ala kemudian mewajibkan sesuatu terhadap Allah Ta'ala. Ini madhabnya Ahlus Sunnah ini. Yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabahu bi'adlihi. Yusibu ganjar sapa Allah man ing wong ata'ahu kang ngabekti sapa man ing Allah bifadlihi kelawan kanugrahane Allah. Wa man yasha' wa man utawi sapa wonge iku ya sya ngersakake sapa Allah aqabahu mongko matrapi sapa Allah bi adli kelawan sifat adile Allah.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan tidak ada suatu perkara yang diwajibkan atas Allah. Serenek Pak, tidak ada sesuatu yang wajib atas Allah Ta'ala. Sopo sing bisa mewajibno perkara, suatu perkara terhadap Allah Ta'ala, enggak ada. Mulane teng ngriki ngendikaken fa kaifa yajibu lil makhlukin al mamlukin lahu bi jumlati hawiyatihim wa af'alim li amalim al mustahiq lahum ajran aw riayata maslahatin fadlan amma huwal aslah. Bon. Yuzibu man ata'u bi fadlihi, Allah Ta'ala itu memberikan sebuah ganjaran kepada orang-orang yang taat dengan anugerahnya. Napa? Dengan anugerahnya. Wa man yasha aqabu bi adlihi, dan Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap orang-orang yang disiksa itu karena murni sifat adilnya Allah Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Tengriki daunnya beliau ngeriki dikatakan wal isabatu ala ta'ah mujma'un 'alaiha. Ya, jadi memberikan sebuah ganjaran atau sebuah ketaatan itu merupakan perkara yang disepakati. Lakin handa ahli sunnah fadlun nih. Jadi memberikan sebuah ganjaran. Jadi Allah Ta'ala memberikan sebuah ganjaran atas sebuah tindakan taat yang kita lakukan itu memang murni sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Wa indal Mu'tazilah wujubun. Makna kalau menurutnya para orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang pendapatnya itu melenceng, itu diartikan itu termasuk perkara yang wajib. Pun dibalik nang pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Washrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman barakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, lek ono hamba itu melakukan sebuah ketaatan, berarti itu dia diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Dasarnya adalah itu anugerah dari Allah Ta'ala, bukan atas dasar kewajiban Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Buatan orang enak lah, Gusti Allah niku sing gak ada awak dhewe kok Pak. Bahkan kita melakukan sebuah kebaikan pun itu tidak lain tidak bukan atas dasar taufik atau pertolongan daripada Allah Ta'ala yang membuat diri kita ini menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim terasa ringan untuk melakukan sebuah pekerjaan taat. Begitu juga sebaliknya, wa man yasha aqabahu bi adlihi, barang siapa yang Allah Ta'ala siksa maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyiksa orang tersebut atas dasar keadilannya Allah Ta'ala. Itu atas dasarnya adil, bukan tindakan dolim. Kleru Pak, ana wong kaya ngono kuwi kleru. Ngarani kaya ngono kuwi kleru. Pun kita lanjutkan lahu yaghfiru ma yasha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yaghfiru ma yasha'u khairas syirki bi khuludin nari duna syaki. Yaghfiru ngapura sapa Allah ma ing barang yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing ma tapi khairas syirki kang sak liyane kesyirikan bihi iku kelawan syirik khuludun nari utawi langgeng ing dalem neraka duna syakin saking tanpa mamang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala akan mengampuni segala bentuk dosa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diampuni dosa tersebut. Catatannya satu, pokoknya bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik bi khuludun nari duna syaki. Kalau dosanya itu dosa syirik, maka dosa syirik itu menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, merupakan penyebab seseorang itu dilanggengkan di dalam neraka tanpa mamang. Mulana teng ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng ngriki dingendikaken pokoke selagi orang itu masih mati dalam keadaan iman, ora sampai syirik, niscaya dia tidak akan berada di dalam neraka untuk selamanya. Dalam neraka hanya untuk beberapa waktu saja, untuk pensucian saja, untuk pembersihan saja. Tapi kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, naudzubillahi min dzalik, maka sepakatnya para ulama mengatakan bahwa dia akan dilanggengkan di dalam neraka.
Hon lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'ama lahu iku nang kedue Allah iqabu man utahe nyiksa ing wong ata'ahu kang taat atau kang taat sapa man ing Allah kama yusibu kaya oleh ganjar kaya oleh wenang ganjar Allah kaya oleh wenang ganjar Allah man ing wong aso kang maksiat sapa man wayuli lan paring sapa Allah ni'aman ing pira-pira nikmat. Jadi boleh bagi Allah Ta'ala untuk menyiksa terhadap orang-orang yang taat dan boleh bagi Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini pembahasannya tauhid ya, kudu rodok melek titik iki. Soalnya ngeten. Termasuk sing paling minim di kita ini yang sangat jarang dibahas adalah ilmu tauhid. Ini tak kandani. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada istilah mustahil aklan, ada istilah jaiz aklan. Mustahil aklan itu dengan artian secara akal pun itu sudah mustahil, nggak bisa digambarkan. Seperti contoh mustahil aklan itu dicontohkan seperti ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dicontohkan seperti yang namanya warna putih dan juga warna hitam itu bercampur di dalam menjadi satu. Warna hitam dan juga warna putih bercampur menjadi satu. Mustahil secara akal. Secara kenyataan juga mustahil. Jadi barangku ono kalane secara kenyataan itu mustahil, tapi secara ya Allah ya Rabbi ya Karim secara akalnya masih enggak mustahil. Tapi secara akalnya masih enggak mustahil. Contohnya mustahil aklan ya nopo kaya dene iku mah. Sing jenenge warna hitam sama warna putih berkumpul menjadi satu. Iku masih mbok bayangna nang jero akalmu. Itu gak dong sih an. Napa tidak dong. Gak bisa digambarkan antara warna putih sama warna hitam itu menjadi satu, gak mungkin. Lah, sekarang ini ada yang namanya jaiz aklan. Walaupun ini termasuk mustahil syar'an. Tak baleni maneh. Boleh bagi Allah Ta'ala untuk menyiksa terhadap orang yang taat dan mengganjar terhadap orang yang bermaksiat. Ini termasuk perkara yang sifatnya jaiz secara akal, boleh secara akal digambarno iku iso-iso ae. Lho oleh-oleh ae to Gusti Allah niku maringi ganjaran terhadap orang yang maksiat dan menyiksa terhadap orang yang melakukan taat itu bisa digambarkan secara akal. Tapi hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena hal tersebut itu termasuk perkara yang sifatnya mustahil syar'an. Paham ora wis. Pokoke ngono lah aja. Iki ngowantuk ngono modele. Delok dhewe nang kono kuwi nang syarahe dingendikaaken anallahu ta'ala ayu akibaman ata'ahu kama lahu ayyusiba man asahu wa yulihi ni'aman kasiratan adiman. Ya boleh bagi Allah Ta'ala orang-orang yang bermaksiat malah dikei ganjaran bahkan dikei nikmat-nikmat yang banyak li annahu milku yatasarrafu kaifa syaa. Tapi ini garis bawahi lakinnahu la yaqa'u minhu dzalik tapi itu merupakan sebuah hal yang tidak akan mungkin terjadi. Gusti Allah gak bakalan ngekei ganjaran nang wong sing maksiat dan tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan siksa terhadap orang yang melakukan tindakan taat. Jadi iling-ilingan yang seperti itu memberikan taat memberikan ganjaran untuk orang yang maksiat dan menyiksa terhadap orang yang melakukan taat itu merupakan sebuah perkara yang jaiz aklan tapi mustahil secara syar'an. Yes. Ngono kuwi aja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kita lanjutkan kadalahu ayu limal atfala wa wasuhu bidzalimi istahala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kada kaya mengkono-mengkono iqabuman ata'ahu. Kada kaya mengkono-mengkono iqabuman ata'ahu lahu iku wenang kedue Allah. Lahu iku wenang kedue Allah ayu limal atfala ayu lima utai ngelarani
Tayen to nglarani Allah al-atfala ing pira-pira anak, al-atfala ing pira-pira anak, pira-pira lare alit. Wa wasu tawi nyifati ing Allah bidzalimi kelawan zalim, bidzalimi kelawan kang zalim iku istahala muhal apa wasaf. Iku istahala muhal apa wasaf. Begitu juga boleh bagi Allah Ta'ala untuk membuat anak-anak kecil itu menjadi sakit. Dan hukumnya mustahil Allah Ta'ala disifati dengan sifat zalim. Ora enak ceritanya Gusti Allah zalim ora enak, Pak. Ini maksudnya bagaimana? Seperti yang dilakukan dalam kitab syarahnya niku dingendikaken. Ya ini Allah Ta'ala boleh untuk membuat sakit terhadap anak-anak kecil dan juga membuat sakit terhadap dawab ya. Karena itu semua tengeriku fanahnu nusyahidu man la dzamba lahu yubtala min atfal. Maka di dunia ini kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang sama sekali tidak memiliki dosa akan tetapi mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala. Bayi sik kaya telahir, bayi sik gurung iso apa-apa, orang duwe dosa, tapi sudah mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Itu termasuk perkara yang jaiz, boleh bagi Allah Ta'ala yang seperti itu. Bahwa suhu bidzalimi istahala, nggak bisa yang seperti itu disifati zalim, itu nggak bisa. Allah Ta'ala disifati dengan zalim itu nggak mungkin. Karena mungkin saja Allah Ta'ala di dalam melakukan hal tersebut itu banyak hikmah-hikmah yang terjadi di dalamnya. Tengeriku ingin jika akan mengatakan suhu bidzalimi istahala, mustahil ya, mustahil Allah Ta'ala disifati dengan sifat zalim. Baik secara akal ataupun secara sam'an, secara syar'an itu juga semuanya mustahil. Karena apa? Semua ini kan ciptaannya Allah. Saat ini kayak esaknya apa Pak? Tengeriku tinggi akan ngatakan yarzuqu may yasha wa man syaa ahrama wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Yarzuqu paring rizki sapa Allah man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Wa man anatai sapa wong iku syaa, wa man utawi wong syaa kang ngersakake sapa man, kang ngersakake sapa Allah ing man, ahrama iku ahrama ngaling-ngalingi sapa Allah ing man. Sekolah bolak-balik matur tarkib man iku iso mbok dadekno susunan mubtada khobar, iso mbok dadekno man sing syartiyah karo jawabe. Waris utawi rezeki iku ma barang yang fa'ukan manfaati apa ma walau muharraman senajan anane ma iku anane mau rezeki iku barang kang den haramake. Jadi yarzuq may yasha wa man syaa ahram. Gusti Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dan menghalang-halangi rezeki dari siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wis kersane Gusti Allah. Kersane Gusti Allah maringi rezeki terhadap siapa, meluaskan, melapangkan rezeki terhadap siapa, dan menyempitkan rezeki terhadap siapa. Toh kita lihat dalam dunia nyata kita sering banyak orang yang kerjanya itu hampir 24 jam. Atau bahkan warung kopi buka 24 jam ya tapi ya ora suki-suki. Ya. Ya juga begitu juga sebaliknya ada orang yang kerjanya itu santai-santai saja. Kerja bahkan cuma 8 jam atau bahkan cuma kurang, itu bisa lebih kaya dari orang yang kerjanya 24 jam. Itu agar para manusia itu paham. Begitu juga sering kan didhawuhaken banyak uang itu sing jenenge rezeki itu tidak digantungkan atas usaha, tidak digantungkan atas yang namanya sebuah kecerdasan, sebuah kepintaran. Ini saya minta tolong jangan pertentangkan dengan kaedahnya orang ahli dunia. Kalau kaedahnya orang-orang ahli dunia kan ya lek kowe gak mempeng, lek kowe orang duwe ilmune ya ora bakal iso sugih. Ya memang ini beda Pak, beda pandangan memang. Kalau secara syariat tasawuf awak dhewe, rezeki itu tidak digantungkan atas yang namanya nopo usaha, juga tidak digantungkan atas sebuah ilmu dan kecerdasan seseorang. Toh nyatanya banyak bocah-bocah bolo-bolone awak dhewe sing biyen nang SMA nuwakal ya to, ora nyapa-nyapa bolos, bahasan wis boyong, bahasan wis khatam, malah dadi apa.
Ya aja nyebut presiden Pak, ora penak. Biasanya ngono lho. Itu realita. Kalau di kitab-kitab disebutkan bahkan banyak sekali pada zaman dahulu sing dadi raja iku sing goblok-goblok. Napa? Sing dadi raja iku goblok kok, goblok-goblok. Itu akeh. Jadi saya tegaskan sekali lagi yang namanya rezeki itu tidak digantungkan atas sebuah usaha dan juga dan juga sebuah kecerdasan. Kabeh murni merupakan kehendaknya Allah Ta'ala. Itu keyakinan kita seperti itu, gak usah dipertentangkan dengan kaedahnya para ahli dunia, gak usah dipertentangkan. Nah, warizqu ma yanfa walau muharrama. Dan yang namanya rezeki, niki yang penting kula sampaikan. Jadi yang namanya rezeki itu pasti nggak akan keliru, ya. Yang tertakar pasti tidak akan tertukar. Bahas tentang kitab teng mriki dikatakan bahwa orang la wala yatasawwaru ayyakula rizqa ghairi wala ayyakula ghairu rizqahu. Orang ngara ada orang lain memakan rezeki kita dan juga begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kita memakan rezekinya orang lain. Iku kaidah yang ngoten. Warizqu maya walau muharram, sing jenenge rezeki itu merupakan sebuah perkara yang bermanfaat sekalipun itu perkara yang haram. Ana wong kok panganane haram, iku masih dikatakan dalam kategori rezeki. Kok sakit Gus? Barang haram kok dikatakan napa? Rezeki kok sakit? Karena dengan iki akan kalau sampai barang haram itu enggak dikategorikan dalam rezekinya Allah Ta'ala. Berarti kalau ada orang yang hidupnya itu makan dari awal hidup sampai akhir hidup dia hasil korupsi, berarti dia disebut dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah berarti. Paham ya? Kalau bahasanya teng kitab teng mriki dikatakan qauluhu, karena ini dawuhnya Allah Ta'ala, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faj'altum minhu harama wa halala. Jadi Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa memang rezekinya Allah itu ada kalanya yang haram, ada kalanya yang halal. Id laulam nakul bidalik lazim anal mutaghaddi bil haram tula umrihi lam yarzuqullahu aslan. Ini gila. Karena kalau sampai kita mengatakan bahwa rezeki itu nggak boleh ada yang haram, maka itu akan menyebabkan orang yang memakan perkara-perkara haram mulai dari awal hidupnya, itu berarti dia tidak mendapatkan, tidak diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu nggak bisa yang seperti itu. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakun amina. Wa ilmuhu tawi alai pirsa Allah, wa ilmu tawi alai pirsa Allah biman kelawan wong yamutu kang mati sapa man mukminan hale iman, mukminan hale iman, falaysa mongko ora ana sapa man iku yashqa bakal cilaka sapa man, bal yakunu balik ana sebakal balik bakal ana sapa man iku aminan wong kang ya Allah ya Rabbi ya Karim, wong kang aman saking neraka, wong kang aman saking neraka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan ilmunya dan Allah Ta'ala mengetahui wa ilmuhu biman yamutu mina falaysa yashqa bal yakunu amin. Pokoknya kalau Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwa seseorang itu akan meninggal dalam keadaan iman, maka dia tidak akan celaka untuk selamanya. Dia akan menjadi orang yang aman daripada neraka. Segampangannya ngomong, jadi menungso iku ana kalane sa'id, ana kalane syaqi. Kalau yang namanya sa'id itu orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Kita bisa dilukis ngono. Kalau sa'id itu namanya orang yang meninggal dalam keadaan iman. Kalau syaqi itu orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Lah pokoknya kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bahwa dia akan meninggal dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan yashqa, dia tidak akan celaka, dia tidak akan meninggal dalam keadaan kufur, dia akan sentosa dari api neraka. Walaupun ini wa in taqaddama minhu kufrun nih, walaupun terkadang dia itu kufur terlebih dahulu. Jadi orang itu selama hidupnya mulai dari awal sampai meh akhir iku dia itu kufur. Barang wis katene mati
dekne syahadat. Berarti kalau seperti itu dia dihukum sebagai orang yang sa'id, orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Begitu juga sebaliknya, ada orang itu yang selama masa hidupnya dari awal sampai akhir itu dia itu beriman, tapi pas waktu mendekati terhadap ajalnya dia mati dalam keadaan kufur, murtad, naudzubillahi min dzalik. Mulane dingendikaken kalian para ulama, al umuru bi khawatimiha. Segala urusan itu yang dilihat adalah endingnya. Endingnya piye awak dhewe. Mulane para ulama zaman biyen masyaallah masih amale wis sundul langit, masih ilmune wis sundul langit. Lah nek wis mendekati masa ajalnya beliau-beliau, itu beliau-beliau selalu nangis nopo karena beliau-beliau menakutkan, mengkhawatirkan terhadap dirinya jangan sampai meninggal dalam keadaan kufur. Naudzubillah. Banyak ini nanti ceritanya lebar kalau terlalu dipanjang lebarkan. Lam yazali sitiku fima qad madha anhu inda ilahihi bi halati ridha. Lam yazal ora kingsir sapa as-siddiqu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fima ing dalam zaman qad madha kang teman-teman wis kliwat apa ma ya Allah inda ilahihi ing dalam ngarsane pangerane Siddiq iku bi halati ridha ing dalam tingkah den ridhoni, bi halati ridha ing dalam tingkah den ridhoni. Teng mriki didhawuhaken Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulunya itu kan sakderenge Kanjeng Nabi, sakderenge iman terhadap Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar gak tahu ngelakoni perkara-perkara sing sifatnya itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, beda dengan orang-orang kafir, beda dengan sahabat-sahabat lainnya. Sampeyan dia di dalam syarahnya teng niku dingendikaken qauluhu lam yazali siddiqu fi maqad madha wa illam yattasif bil iman qabla tasdiqihi an-nabiyya li annahu lam tasbut anhu halata kufrin kama tasbutu min ghairi man amana wa dhanna ba'dul hanafiyah. Teng iki dingendikaken Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beda dengan yang lainnya. Walaupun sebelum beliau itu membenarkan terhadap Kanjeng Nabi, ya, tapi beliau itu sama sekali tidak pernah memiliki keadaan-keadaan yang nyeleneh, keadaan-keadaan yang sifatnya itu menentang terhadap Kanjeng Nabi. Paham ora? Le orang-orang kafir sing sak liyane sing sampai kufur kemudian mereka iman, itu banyak yang dulunya itu bahkan sampai ikut membunuh terhadap pamannya Kanjeng Nabi, ikut ngelarani terhadap Kanjeng Nabi marang iman. Tapi khusus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu istimewa. Masih sebelum membenarkan terhadap Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku napa? Tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya itu menentang seperti itu. Pun inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Inna syaqiyya sak tenane wong kang cilaka iku la syaqiyul azali, iku la syaqiyul azali yaktine kang wong kang cilaka ing dalam zaman azali, yaktine wong kang cilaka ing dalam zaman azali. Wa aksuhu tawis wali syaqi iku as-sa'idu wong kang bejo. Makna anu niki makna lughat nggih. Wong kang bejo. Lam yubaddali ora kena den owahi. Ora kena den owahi apa kullun min syaqi wa sa'id. Apa kullun min syaqi wa sa'id. Orang yang celaka, artinya orang yang meninggal dalam keadaan kufur itu adalah orang yang sudah ditetapkan akan mati dalam keadaan kufur mulai dari zaman azali. Begitu juga sebaliknya, yaitu as-sa'id, orang yang meninggal dalam keadaan beriman, itu merupakan orang yang sudah ditetapkan mulai zaman azali bahwa dia akan meninggal dalam keadaan iman, dan ini termasuk takdir yang mubrom. Bagaimana? Ini apa? Termasuk takdir yang mubrom. Takdir itu kan ada dua, ada takdir yang masih bisa dirubah, ada takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Takdir yang mubrom, takdir yang sudah paten. Ya ini salah satunya adalah urusan meninggal dalam keadaan iman atau kufur. Pun walam yamut qablan kidal umri ahad. Walam yamut lan ora mati qablan kidal umri ing dalam sadurunge tutuke umur sapa ahadun wong suwiji.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yakni sesungguhnya tidak ada satu orang pun itu bisa meninggal sebelum datang masa ajalnya. Ya, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada zaman azali, bahwa dia akan selesai dari hidupnya baik dengan cara dibunuh atau bunuh diri ataupun yang lainnya. Karena dawuhnya Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang itu kalau sudah datang ajalnya maka tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa diakhirkan, ditunda. Ora iso ceritane koyo ngono. Pun ya, jadi intinya meninggal itu karena memang jatah hidupnya sudah habis. Masih mati niku gara-gara dibunuh oleh orang lain. Wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Niki. Wan nafsu tawi ruh. Niki pembahasannya mukadimah tasih bahas na'an niki. Ilmu tauhid sedanten niki. Wan nafsu tawi ruh iku tabqa. Wan nafsu tawi ruh iku tabqa langgeng apa ruh? Laisa ora ana apa kelakuan. Laisa tegese ora ana kelakuan iku tafna rusak. Iku tafna rusak apa nafas lil abadi krana selawase. Wal jismu tai jisim iku ya bela rusak apa jisim ghaira ajbid dzanabi. Ghaira ajbid dzanabi sakliyane balung berutu tulang ekor. Sakliyane balung berutu atau tulang ekor. Wa ma syahidun lan ora ana wong kang mati syahid iku balian wong kang rusak, lan ora ana wong kang mati syahid iku balian kang rusak. Wala nabiyun lan ora ana nabi iku balian, lan ora ana nabi iku wong kang rusak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon dados ngeten. Ini keterangannya ngeten. Wan nafsu tafna wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Yang namanya rohnya manusia itu akan langgeng dan tidak akan pernah rusak. Apa namanya? Yang namanya rohnya manusia itu langgeng, tidak akan pernah rusak. Lah wal jismu, sedangkan jisimnya manusia, badannya manusia, ya bela, ini akan rusak. Ghaira ajbid dzanabi, selain tulang ekor. Tulang ekor itu sampai nanti coba sampean pegang sendiri ya. Bagian pantatnya sampean itu di tengah-tengah itu kan ada pucuk tulang ekor. Itu namanya ajbudanab. Ajbudanab yaitu itu namanya ajbudanab. Intinya ngeten Pak. Bahwa kalau Allah Ta'ala itu huwal awwal wal akhir. Kalau Allah Ta'ala itu merupakan zat yang tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya. Allah Ta'ala zat yang paling pertama dan zat yang paling akhir. Lah, sedangkan untuk para makhluknya ini itu macam-macam. Napa? Untuk makhluknya ini macam-macam. Ono kalane ada awalnya juga ada akhir. Seperti badan kita. Badan kita ini ada awalnya. Awalnya tatkala kita itu sudah mulai tercipta di dalam perut ibu, kemudian sampai lahir, berarti badan kita itu ada awalnya. Juga ada akhirnya, yaitu tatkala badan kita itu sudah meninggal, kemudian dimakamkan, kemudian sampai rusak. Berarti ada awalan, ada akhiran. Lah kadang suatu makhluk itu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Artinya langgeng. Suatu perkara itu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Seperti nopo surga, neraka, dan termasuk ini na'an nafsu, rohnya seorang manusia. Rohnya manusia itu ada awalnya, diciptakan oleh Allah Ta'ala, tapi rohnya manusia ini termasuk daripada perkara yang langgeng. Nopo? Termasuk perkara yang langgeng. Niku ngoten. Makanya ngeriku ngendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, rohnya manusia itu termasuk perkara yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya, karena rohnya manusia itu termasuk perkara yang langgeng. Mulane dawuh kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan hancur kecuali zatnya Allah Ta'ala. Itu ada beberapa pengecualian. Ngoten lho.
Ana tengerikan dingendikaken illa masyaallah. Jadi ada beberapa perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bahwa dia itu akan langgeng. Rupane apa? Rohnya manusia. Sama seperti halnya hurin ain, bidadari-bidadari di surga itu juga nanti juga langgeng. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Wal jismu yabla ghaira ajbid dzanabi. Yang namanya jisimnya manusia ini akan rusak selain tulang ekornya. Kalau tulang ekor manusia itu akan selamanya ada. Ndak baleni maneh ya. Wong sing dimakomno nang kuburan iku masih wis berabad-abad atau bahkan ribuan tahun dimakomno. Mungkin jasadnya, tulang belulangnya semua bisa hancur. Tapi satu yang tidak bisa hancur yaitu tulang ekor. Tulang ekor itu nggak akan hancur. Kenapa kok tidak akan hancur? Itu seperti yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi bahwa tulang ekor itu merupakan tempat atau merupakan modal utama yang nanti para manusia akan dibangkitkan, akan dibentuk kembali dari tulang ekor tersebut. Gampangannya ngomong, kalau kamu melihat yang namanya sebuah tanaman, yang namanya sebuah pohon, itu awalnya adalah sebuah biji. Maka sama seperti halnya manusia ketika besok di hari kiamat, agar bisa kembali menjadi manusia itu awalnya adalah ajbud dzanabnya atau tulang ekornya. Karena tulang ekor ini termasuk daripada perkara yang sifatnya napa? Langgeng, tidak rusak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi pundi wau. Wa masyahidun balian wala nabi. Orang yang mati syahid kemudian para nabi itu jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Napa? Orang yang mati syahid dan juga para nabi itu tidak akan dimakan oleh bumi. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan iki lho sing sangar, Pak. Innal ardha la ta'kulu luhumal anbiya idhum ahya'u fi kuburihim yusalluna wa yahujjun. Dengarkan ini. Sesungguhnya yang namanya bumi itu tidak akan memakan dagingnya para nabi. Karena para nabi itu merupakan orang-orang yang masih hidup di dalam kuburan-kuburan beliau, dalam keadaan masih sholat, dalam keadaan masih haji. Jadi para wali, para nabi iku nang makome iku sik nglakoni sing jenenge ibadah. Kalian kalau tahu saya kasih cerita satu mau nih intermezzo jam 6 aslinya. Nang ndelok semua ning wonten makom sing terkenal. Nang makom jero. Sampeyan sik ket mlebu iku langsung ndelok sebelah kanan. Iku ana pager nang kono iku, sing nang kono iku kan harusnya yang namanya pager tembok itu kan lurus. Tapi nang kono iku ana pager sing straight marang wonten belok titik ngene. Gak lurus ngene pager. Tapi belok titik. Itu awalnya adalah karena insyaallah nek mboten klientu niki Mbah Ut pager waja. Terus suatu ketika setelah dipageri lurus, marang wonten Mbah Ut niku ziarah teng Drosmo ngriki, marang kepireng kok krungu abane wong maca Quran. Gak ana sapa-sapa tapi krungu abane wong maca Quran. Digoleki ternyata teko makom iku mang. Akhire dilebokno nang jero. Jadi para wali, para nabi nang jero kuburan beliau-beliau itu masih beribadah. Yo sing biyene ahli maca Quran ya berarti sing maca Quran. Sing biyene ahli napa jenenge wiritan ya sik wiritan. Berangkat dari hadis ini. Pun lanjut waruhuma akhbaru anhal mujtaba wa numsikul maqala anha adaba waruhu tawirruh iku ma akhbaro ora aweh habar anha saking ruh sapa al mujtaba Kanjeng Nabi kang den pilih manungsiku mongko kersapa kita al maqala ing pengucap anha saking ruh adaban krana arae tata krama. Yang namanya ruhnya seorang manusia itu merupakan sebuah perkara yang baginda Nabi saja itu tidak pernah memberikan kabar. Kanjeng Nabi itu tidak pernah membahas yang namanya ruh itu bagaimana dan bagaimana.
Maka sikap kita fansikul maqala anha adaba, kita wajib melakukan sebuah tata krama berupa kita juga tidak boleh ikut-ikut membahas. Ya, jadi kalau kita ke ruh itu bagaimana? Qulir ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka semua bertanya tentang yang namanya ruh, maka jawab yang namanya ruh itu merupakan urusannya Tuhanku. Itu pendapatnya para ulama, kebanyakan mengatakan kita tidak diperkenankan atau kurang baik untuk membahas yang namanya ruh. Tapi juga banyak kok dari ulama yang mengatakan bahwa yang namanya ruh itu sebuah perkara yang sifatnya menetap di dalam badan kita seperti menetapnya air di dalam sebuah pohon. Nang jerone pohon, nang jerone tumbuhan itu kan ada air. Itu sama seperti halnya ruh kita itu juga seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi nek paling milih sing paling selamat ya saade gak usah melok-melok bahas. Wal ilmu asnasairil a'mali wa dalilul khairi wal ifdali. Wal ilmu tawi ilmu iku asnasairil a'mali luwih luhuri pira-pira sekairine amal. Wa tawi ilmu iku dalilul khairi kang nuduhake ing kebagusan wal ifdali lan den paringi nikmat. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya ilmu itu merupakan amal yang paling luhur. Itu merupakan amal yang paling luhur. Ya, jadi wonge lek kepingin parek tenanan nang Gusti Allah, cara ringkesnya adalah dia memiliki ilmu. Malah Kanjeng Nabi niku sampai dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau teng Qur'ani innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut terhadap Allah Ta'ala dari para hambanya adalah al-ulama, para ulama. Kemudian juga terakhir niki dawuhnya Kanjeng Nabi, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaannya orang yang alim atas orang yang ahli ibadah itu seperti halnya derajatku dibandingkan dengan orang yang paling hina dari kalian semua. Derajatnya Kanjeng Nabi lak nemen luhur itu. Dibandingno ambek orang-orang yang biasa, yang paling biasa. Terus yang kita utamakan adalah ilmu. Baru nanti ibadah. Tapi ilmu dulu. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bahwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu itu merupakan napa? Merupakan dalil penunjuk kebaikan. Ilmu itu merupakan petunjuk kebaikan dan juga petunjuk daripada sebuah ifdal, diberi anugerah, diberi sebuah nikmat. Gampangane ngomong ngeten aja. Gampangane ngomong ngeten. Kalau niku nate mendengarkan salah satu dawuh dan itu juga ada di kitabnya, kalau temukan bahayane wong lek gak duwe ilmu. Antarane wong ahli ibadah ambek wong sing duweni ilmu itu masih bisa menuntun terhadap orang tersebut kepada kebaikan. Dulu diceritakan ada orang itu ahli ilmu, dia itu ilmunya banyak tapi dia fasik, penggaweane mendem. Marang ono ahli ibadah tapi ora patek duwe ilmu. Bahasa kasar ngomong goblok lah sebenarnya. Nah terus suatu ketika ada orang sing ngetes. Orang yang alim tapi dia itu mabuk. Dia sedang mabuk. Nang jero omane iku dekne mabuk. Tapi dia termasuk ulama, termasuk orang yang alim. Akhirnya ada satu orang sing ngetes. Ngomong ini, "Hei wong alim, kamu itu merupakan Tuhan, maka lakukan apa yang kamu mau." Langsung orang alim yang masih dalam keadaan mabuk langsung tangi, langsung dikejar, wah setan nih mesti. Ini bayangnya Pak. Lah marang moro, orang ini moro nang ngerjain orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Wong sing lagi ibadah tapi bodoh imang digudoh. Hei wong sing ahli ibadah, sak tenane kon niku pangeran, lakonono apa sing mbok karepi. Wah, langsung tertipu gara-gara dia bodoh. Mulakno yang namanya ilmu itu adalah dalilul khair, petunjuk kebaikan. Sing penting awake dhewe ilmu dhisik.
Sing penting awak dhewe ilmu dhisik. Pun teng riku dingendikaken ngaten masyaallah. Pun ya tadi ilmu dhisik ya cah ya, ilmu sik ngaji dhisik. Cok kakean ibadah dhisik. Ya saya nanti dibarengi dengan ahli ibadah saya. Tapi kita ngaji dhisik. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Fa fardu mongko utawi fardune ilmu. Fardu mongko utawi fardune ilmu iku ilmu sifatil fardi ngaweruhi ing pira-pira sifate Allah kang maha tunggal. Ngaweruhi ing pira-pira sifate Allah kang maha tunggal. Ma ilmi ma sertane ngaweruhi ing barang yahtajuhu kang butuh ing ma sapa al muaddi. Makna asale muaddi niku wong kang nekani, garis miring wong kang mukallaf, wong kang nekani utawa wong kang muallaf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min fadlik inillahi baina saking fardune agamane Allah bidawami ing dalam selawase. Maka yang namanya ilmu itu dibagi menjadi dua, ada kalanya ilmu yang sifatnya ilmu fardu ain, ada kalanya ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain bagaimana? Ilmu sifatil fardi, mengetahui sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang maha tunggal. Segampangan yang wong belajar tauhid apa seket nang akidatul awam wis paling minim. Kemudian termasuk yang ilmu yang fardu ain adalah ilmu ma yahtajuhul muaddi, ilmul hal, mengetahui ilmunya perkara yang sedang dibutuhkan oleh seseorang di dalam kebutuhannya sehari-hari. Itu napa min fardi dinillahi fit dawami. Ini mana tak mana ya? Katuhri kaya dene sesuci, wassalatilan dene salat, wasyamilan kaya dene poso. Kita butuh mengetahui ilmunya, cara bersuci, cara berwudu yang baik, cara bersalat yang benar, cara berpuasa yang benar, itu bagaimana? Toh nyatanya banyak dari kita itu wudu lek sampean lihat enggak sampai sikut. Masih mek sak menit tek lho, setengah tek lho. Sik wake sik ngono kuwi. Salat juga sama, masih banyak dari kita yang masih belum tenanan bener salatnya. Puasa apalagi. Pun kita lanjutkan wal bai'il muhtaji litabayyi wal bai'ilan adol lil muhtaji kedue wong kang butuh litabayyu maring adol ginuku wa dhahiril ahkamilan dhahire pira-pira hukum fis sanai ing dalam pira-pira penggawean. Dados juga perlu kita mengetahui ilmunya jual beli bagi orang yang membutuhkan untuk yang namanya jual beli. Ranten teng mriki akan termasuk yang perlu diketahui adalah ya ta'ayyanu ala sayrafi ayya'lama jawaza adama jawaza bi idza wal fidda fil fiddah illa ma'al hulul wal muasalah wal qabd qabd at-tafarruq. Wong ku kudu ngerti sak durunge melakukan jual beli bagaimana seseorang itu bagi orang yang carane saiki ngono. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, money changer. Ya, bahasanya orang pertukaran uang mata uang itu loh. Bahasanya kan money changer. Itu harus tahu bahwa kalau mau tukar uang dengan uang yang sama itu harusnya tidak boleh ada selisih dan harus dilakukan seketika itu pula. Uang rupiah dengan uang rupiah 100.000 ya tukere ya 100.000 lagi kan kriteria yang ini kan biasanya ada musim tuh Pak 100.000 mati 10.000 100.000 mati 5.000 itu SBY ya awak deh ya aslinya kalau ada pekerjaan lain sebaiknya dihindari yang seperti itu. Karena kan ra ngerti nek ngono kuwi riba kan bahaya. Wa dhairil ahkam fis sanai. Kita juga harus tahu mengetahui hukum-hukum yang dohir dalam urusan pekerjaan. Tuh, wakeh orang itu duwe penggawean tapi orang ngerti hukumnya. Ya. Satu contoh yang masih banyak orang salah dalamnya adalah tentang permasalahan pesan. Napa? Pesan. Kita pesen roti Kita pesen roti itu secara hukum fikihnya. Orang itu kalau pesen roti 100 untuk hari raya misal, itu harusnya orang kalau pesen itu harus dibayar secara total di muka. Dibayar secara total di muka.
Nah, nyatanya kalau sekarang kita nopo nggak ada. Mentok maksimal itu mek DP 50%. Iya dah. Kenapa kok harus dibayarkan secara total? Karena jangan sampai suatu perkara yang sifatnya masih akan dibeli, tanda basarnya namanya itu hutang, hutang dibayar dengan hutang. Kowe pesen roti gawe sesuk riyoyo. Berarti ngene kan utang, ora dikekne saiki. Iya toh? Lah marang ngono, kowe gak bayar. Mek mbok dhewe tok sebagian. Berarti ngono kuwi jenenge utang dibayar utang. Itu enggak boleh. Ini yo akeh nyatane orang enggak tahu. Wes. Jadi pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Niki. Wa ilmi da'in lil qulubi musidi wa ilmi da'in lan ngawruhi ing penyakit lil qulubi maring pira-pira ati. Kedue mon. Ejane kedue pira-pira ati musidin kang ngerusakake apa da'in. Kita juga harus tahu ilmunya penyakit-penyakit hati, ilmunya penyakit yang bisa merusakkan terhadap hati. Maknane maring mon berarti dain mufsidin kang ngerusakake apa dain lil qulubi maring pira-pira ati. Ini juga termasuk kewajiban dong ya, belajar ilmu tasawuf kersane atine selamat daripada penyakit-penyakit hati. Contohnya napa? Kalau ujbi kaya dene penyakit ujub utawa nggawokake ing awak dhewe ini, menakjubkan terhadap dirinya sendiri. Wal kibri lan gumedhe. Wal kibri lan gumedhe wadail hasadilan penyakit yaiku derengki. Penyakit yaitu derengki, penyakit hati ini contohnya ujub, kita membanggakan terhadap dirinya sendiri. Wah, saya ini loh begini, namanya ujub. Juga termasuk penyakitnya hati adalah al-kibir. Kibir itu sombong. Sombong itu untuk orang lain. Saya dibanding orang itu yang masih mulia saya. Itu nomor 2. Dail hasad, contoh yang lain. Misal derengki itu iri dengki, melihat orang lain punya nikmat kita malah nggak rela. Kalau bisa ya jangan. Itu namanya hasad. Pon wa masiwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami jenora iso terangne dawa-dawa Pak. Masih aku wis sinau ya. Tak garisi kabeh lho pisan. Ora iso diterangi dawa wis kudu simpel iki. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Wa masiwa hadza minal ahkami wa ma ta'i barang siwa hadza kang sakliyane ikilah fardhu ain. Ngoten mawon, siwa hadza kang sakliyane ikilah fardhu ain. Fardhu ain minal ahkam biar sang pira-pira hukum iku fardhu kifayatin. Fardhu kifayah alal alam ing atase para manungsa. Ilmu yang selainnya yang sudah disebutkan itu tadi berupa tentang hukum-hukum, itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayyakabiru manfa'alah. Kullu muhimmin utawi fardhu kifayah iku saben barang kang wigati. Saben barang kang wigati qasadu kang padha nejo sapa anam niku teng versi dereng niku tahassulahu ing ngasilake ing muhimmin min ghairi ayyakabiru saking tanpa yen to milang-milang sapa anam man ing wong fa'alau kang agawe sapa man ing muhim. Jadi yang namanya niki fardhu kifayah adalah sebuah perkara yang penting yang harus untuk dilakukan tanpa mengiktibar siapa yang melakukan. Pokoknya satu golongan itu harus ada minimal satu atau beberapa orang yang melakukan tanpa ditentukan. Itu namanya fardhu kifayah. Ka amri ma'rufin wa nahyil munkari wa iyadunnan nahya lam yu'athiri. Ka amri ma'rufin kaya dene amar ma'ruf, perintah ing barang kang bagus, wa nahyil munkari lan nyegah ing barang kang mungkar. Wa iyadunna senajan nyono sapa sahas an-nahya ing panyegah lam yu'athiri ingkang ora maedahi. Lam yu'athiri kang ingkang ora maedahi apa nahyi
ingkang ora maedai apa nahyi, termasuk daripada fardu kifayah adalah amar ma'ruf nahi Mungkar. ana wong belum bisa melakukan sebuah kebaikan, kita ajak kepada sebuah kebaikan, itu amar ma'ruf. Begitu juga nahi mungkar. Ada orang sedang melakukan tindakan yang mungkar, kita cegah dia dari tindakan mungkar. Cuma satu, itu banyak sebenarnya. Intinya begini, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus merupakan orang yang berilmu. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan tidak memiliki ilmu, maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang ia perbaiki. Paham ya? Orang kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa didasari ilmu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang ia perbaiki. Ngono wong keuwayan seket belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Marang ngono ana wong poso, ana wong gak poso nang dalan wis diantemi kabeh. Marang tokone panganane dipeki kabeh. Lah ngene lho. Contone amar ma'ruf nahi mungkar yang didasarkan tanpa ilmu ya kayak seperti ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar pun itu ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan, orang ngawur. Niku banyak niki teng sarai wonten kuwatah. Masyaallah. Wa iyadun nahya lam yasiri, ini catatane. Sekalipun dia di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar menyangka bahwa dia itu bukanlah orang yang bisa memberikan sebuah dampak. Kata tak cegah, kata tak amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak akan berubah. Enggak ada efeknya sama sekali. Tetap kita kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Setidaknya kamu ngajak, setidaknya kamu kasih tahu. Masya wonge ora kena diganda. Dan satu lagi, sing pengen tak sampai no. Sekalipun kita masih berdosa seperti halnya mereka, maka sesungguhnya kita juga kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Secara kasarane ngomong, umpama ana wong mendem padha mendeme. Iku juga mereka kewajiban untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam kitab karyanya Imam Ibnu Rajab itu dikatakan ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu disyaratkan harus seseorang yang bersih dari dosa, maka tidak akan ada yang bisa mengajak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar setelah sedene Kanjeng Nabi. Karena gak ana wong sing maksum. Intine masih awak dhewe masih memiliki dosa yang sama, tapi tetap awak dhewe kudu iso ngelingno. Paham ora? Biasanya kadang kan awak dhewe kan subhanallah, aku lho sik padha dosane ambek cah kae. Mosok aku katene bahasane ngelingno, aku sik padha kakean dosa. Jawabannya satu, setan senang lek ada orang maksiat kemudian temannya yang sama-sama melakukan maksiat itu gak ngelingno. Jadi jangan ada kata-kata, kan banyak saya ya rada pegelang TikTok itu ada kata-kata bahasanya kita sama-sama pendosa, hanya saja beda jalan. Lah ini kan namanya membenarkan, Pak. Ini namanya pembenaran. Al-khata' itu la yubarirul khata'. Sebuah kesalahan itu tidak lantas membuat kesalahan yang lain itu tampak menjadi benar. Gara-gara awak dhewe sik padha nglakoni dosane, akhirnya awak dhewe sungkan kate ngelingno. Akhirnya dengan beraninya temannya mengulang, awakmu yo sering ngakean dosa lho sian, gayane ngurusi wong guys. Wis pokoke amar ma'ruf nahi mungkar masih awak dhewe sik kakean dosa, wis intine ngoten. Tapi dengan cara yang baik ya, intinya dengan cara yang baik. Kita lanjutkan ahkamu syar'illahi. Sab untuk samu al-fardu wal mandubu wal muharramu. Ahkamu syar'illahi tabira-bira hukume syariate Allah iku sab'un ana 7. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kisapun ana 7 tuk samu den bagi apa ahkam al-fardu nyatane hukum fardu, wal mandubu lan hukum sunnah, wal muharram lan hukum haram. Warabi utai kang nomor 4 iku al makruh barang kang den makruhake. Sumama nuli barang ubiha kang mubah apa ma wasadi sete kang nomor 6 iku al batil batil. Waqtim lan mungkasono sapa sira bis sahihi kelawan sahih.
hukum-hukum di dalam syariatnya Allah Ta'ala itu ada 7. Yaitu yang pertama al-fardu wajib, al-mandub sunnah, al-muharram haram, keempat makruh, kelima mubah, wasadis yang nomor 6 yaitu batil, yang nomor 7 yaitu sahih. Definisinya masing-masing nih sak mangke. Fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kada ala tarikihil iqabu. Fal fardu mongko barang kang fardu iku ma barang fi fi'lihi kang iku ing dalem ngelakoni ing ma as-sawabu utawi ganjaran. As-sawabu utawi ganjaran. Kada iku kaya dene mengkono-mengkono sawab ala tarikihi. Kada kaya mungkin-mungkin sawab ala tariki kuat iku ing atas wong kang ninggal ing ma al iqabu utawi siksa. Yang dinamakan dengan fardu adalah sebuah perkara yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Lah ditinggalkan itu mendapatkan dosa, itu kabeh perkara wajib kaya ngono kuwi. Tapi kalau dilakukan mendapatkan pahala, kebanyakan perkara wajib memang seperti itu. Artinya kalau dilakukan itu mendapatkan pahala. Kewajiban sholat, kewajiban puasa. Ada beberapa kewajiban yang kalau dilakukan itu tidak otomatis langsung mendapatkan pahala. Tapi harus ada niatnya terlebih dahulu. Harus ada niat bahwa dia itu melakukan sebuah perintahnya Allah. Contohnya, uang balik utang. Soalnya diutang nang kilang 20.000. Ini kan kewajiban tuh balik utang. Mek awakmu nek balik utang iki mek utangku mek ngene tok. Ini namanya melakukan sebuah kewajiban berupa mengembalikan utang, tapi ora oleh ganjaran. Lek ora mbok niati kamu niat melakukan ini kewajibannya syariat. Ini kewajibannya syariat. Jadi ada sebagian fardu yang bahasanya itu terbebas daripada kefarduan itu, tapi kalau tidak diniati imtisal nurut terhadap perintahnya syariat nggak oleh ganjaran. Pun mafrudun alal kifayati karati taslimin minal jamaati wa minul lan iku setengah sange fardu mafrudun utai barang kang fardu alal kifayati ing atase fardu kifayah karati taslimin kaya dene jawab salam minal jamaati saking jamaah. Nggih. Ada sebagian fardu itu hukumnya fardu kifayah, hanya fardu kifayah. Seperti menjawab salam dari jamaah. Jadi umpama aku mengucapkan salam nang sampean ini bertiga ini ya. Maka hukum menjawab salam dari sampean bertiga ini sudah bisa gugur ketika diwakili cuma satu dari kalian. Pun, yang riku ngoten. Sunnatul musabu sik akeh cah iki setengah 7 iki san. Sunnatu kau seterang utawa-utawa. Sunnatu tawi barang kang sunnah iki padahal iki sik gampang-gampang ini. Burung bab-bab sing angel-angel iki. Sunnatu tawi barang kang sunnah. Muga-muga tutuk kecap. Rada medeni ngaji iki. Wis. Sunnatu tawi barang kang sunnah iku al-musabu barang kang den ganjar. Iku al-musabu barang kang den ganjar sapa man wong qad fa'alahu kang teman-teman agawe sapa man. Kang teman-teman agawe sapa man ing al. Kang teman-teman agawe sapa man ing al walam yu aqab lan ora den patrapi sapa umruun. Sapa umruun awaan in ahmalahu. In ahmalahu lamun ninggal sapa umru ing al musabu niku. Sunnah maklum lah ya ka sudah muradi. Wa min masnun al kifayati kal badi bisalami min jamaati. Wa min ulan iku saking sunnah masnunun utawi barang kang den sunnahake alal kifayati ing atase kifayah kalbat iki dene ngawiti bisalami kelawan uluk salam min jamaatin saking jamaah. Terus teng iki tinggalkan termasuk sunnah itu ada kalanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu napa? Yakni memulai untuk mengucapkan salam dari sebuah golongan. Kamu bertiga ketika bertemu dengan seseorang itu sunnah untuk dari kalian bertiga itu mengawiti memulai untuk mengucapkan salam. Itu namanya napa? Sunnah kifayah. Amal haramu fasawabu yahsulu ditarikin wa asimun man yaf'alu. Amal haram utai barang kang haram iku wasabu ngotai ganjaran iku yahsulu hasil apa sawab ditarikin ketewi wong kang ninggal wa asimun tai wong kang dosa sapa man wong
yaf'alu kang agawe sapa man. Adapun haram maklum. Wa failul makruh lam yu'adzabi bal iyaku falimtisalin yusabi. Wa failul makruh ta wong kang nglakoni barang kang makruh lam yu'adzabi ora den siksa sapa failul makruh. Bal iyaku fa balik lamun ngeker sapa fa'il. Tapi ngekere limtisalin krana arahe nurut niki lho. Limtisalin krana arahe nurut ing syariat yusabi mongko den ganjar sapa man. Ganjar sapa man. Jadi makruh itu orang yang melakukannya tidak akan disiksa. Akan tapi ketika seseorang itu meninggalkan sebuah perkara yang makruh dengan tujuan dia nurut terhadap perintah syariat, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Kowe ngoyone karo lungguh, toh ngombe karo lungguh. Kalau hanya sekedar pengadatan, kamu ngombe lungguh, ya karena pancen posisimu lungguh, ora mbok niati pancen ingin melakukan kesunahan di dalam syariat, ora oleh ganjaran. Jadi pentingnya kita itu menghadirkan yang namanya niat. Padha awakmu iktikaf nang masjid. Sing siji iktikaf niat iktikaf, sing siji menang nang masjid tapi ora niat iktikaf, yo ganjarane beda. Kon wa khusama yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki ala sawa'i wa khusalan den tertentoni apa ma barang yubahu kang mubah kang den wenangake apa ma bistiwa'il fi'li kelawan padane nglakoni wa tarki lan ninggal ala sawa'i ing atase padha. Kalau mubah itu enggak ada perbedaan, kamu lakukan, kamu tinggalkan enggak masalah. Lakin idza nawa bi aqlihil quwali taatillahi lahu maqad nawa, niki catatannya. Lakin idza nawa, tetapi ini ari kalani niat sapa sahas bi aqlihi kelawan oleh mangan sahas al quwa ing amrih kekuatan. Al quwa ing amrih kekuatan li taatillahi maring nglakoni taat ing Allah lahu mongko iku keduwe sahas ma utai barang. Lahu mongko iku keduwe sahas ma utai barang kot nawa kang teman-teman wis niat sapa sahas ing ma. Kaedah secara globalnya adalah setiap perkara yang mubah yang kamu niati guna untuk memperkuat diri di dalam melakukan sebuah ketaatan, maka kita akan mendapatkan ganjaran. Kue bengi turu niate sok ben iso tahajud, oleh ganjaran ing dalam awakmu turu. Kue turu mbok niati, kula niati ninggal maksiat Gusti, oleh tangi rada bahaya, oleh ganjaran. Yang penting itu kan lakin idza nawa. Niate masyaallah. Kamu makan, tapi kamu niati biar ibadahnya pas wae sahur kamu makan, niatnya biar puasanya kuat, oleh ganjaran. Bon. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fi ma hakama. Amma sahihu ana punatai kang aran sahih. Ya, fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah iku fama mongko barang wafaqa kang ngocoki apa masyar'allah ing syariat Allah fima ing dalam barang hakama kang ngukumi sapa Allah ing ma. Kang ngukumi sapa Allah ing ma. Adapun yang dinamakan dengan sahih sudah sah di dalam urusan ibadah, yaitu sebuah perkara, sebuah ibadah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan syariatnya Allah Ta'ala. Sholat kalau sudah sesuai dengan syarat rukunnya, berarti itu namanya sholatnya sudah sahih, sudah sahihah, sudah sah. Sedangkan wabil mu'amalati ma tarattabat alaihi asarun bi'aqdin sabatat. Fil muamalati utawi sahih ing dalam pira-pira muamalah pertepungan amal, utawi sahih ing dalam muamalah pertepungan amal iku barang tarot tabat kang dadi kaurut-urutake, tarot tabat kang dadi kaurut-urutake alaihi ing atase ma apa asarun pira-pira labet, apa asarun pira-pira labet biaktin kelawan akad, biaktin kelawan akad sabatat tetap opo asar, sabatat tetap opo asar. Sedangkan yang namanya sahih di dalam urusan muamalah adalah sebuah perkara yang sudah membuat seseorang itu
diperbolehkan untuk mendapatkan hukum-hukum selanjutnya. Contoh, orang bermuamalah berupa jual beli, kamu sudah menyetorkan uang, dia juga sudah menyetorkan barang yang kamu beli, syarat rukunnya juga semuanya sudah sesuai, berarti kamu sudah boleh memanfaatkan perkara yang sudah kamu beli. Ya, jadi sahih di dalam muamalah itu artinya adalah sebuah asar, sebuah tindak lanjut hukum yang sudah diperbolehkan untuk kita karena akadnya sudah sah. Cara dalam pembahasan nikah ya berarti gara-gara nikah perempuan yang asalnya haram dipegang dan juga seterusnya menjadi halal. Itu berarti muamalahnya sudah sah. Wal batilul fasidu lis sahihidid wa walladhi ba'du syurutihi fukid. Wal batilu utawi kang aran batil iku al fasidu yaiku kang rusak. Diddun loncat. Diddun tur iku merlawani. Tur iku merlawani lis sahihi maring sahih. Wa walladhi wa batil iku alladhi barang ba'du syurutihi fukid. Niki diloncat niki di model susunan mubtada khabar ya iso. Iku alladzi barang ba'du syurutihi kang utawi sebagian pira-pira syarat ya alladzi iku fukida kasepen apa ba'du syuruti. Intinya kalau batil itu sebuah perkara yang syarat rukunnya tidak terpenuhi, baik dalam muamalah ataupun di dalam ibadah. Wastasni maujudan kamalau udima kawajidil ma'i idza tayammama. Wastasnilan malrono sapa sira. Malrono mengecualikan sapa sira. Maujudan ing barang kang maujud tapi kamalau udima kang kaya oleh ora ana apa maujud. Barang ada tapi kayak enggak ada. Kawajidil ma'i kadine wong kang nemu ing banyu idza tayammama ari kalane tayamum sapa wajid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi kamane ngomong ini pengecualian daripada kaidah yang berupa ada pada batil. Batil itu kan sebuah perkara yang syarat rukunnya itu tidak terpenuhi. Tapi tengriki didhawuhaken ada beberapa pengecualian, yaitu perkara yang maujud tapi seperti halnya tidak maujud, yaitu adanya air seperti tidak ada. Ada orang sakit tapi dia nggak bisa menggunakan air, berarti keberadaan airnya itu seolah-olah tidak ada. Itu syaratnya tidak terpenuhi tapi tetap sah. Allah ya Rabbi ya Karim aminu ma'dumun kamujudin musil katiyatin turasu an syahsin kutil wa minulan iku saking mustasna. Tulis mustasna, maf'ulnya isim maf'ulnya istasna yastasni. Lan iku saking mustasna ma'dumun utawi barang kang ora ana musila loncat. Musila kang den umpamaake apa ma'dum. Musila kang den umpamaake apa ma'dum kang maujudin kaya dene barang kang maujud. Kadiyatin kaya dene tiat turasu kang den waris anten warisi apa tiat an syahsin saking awak-awakan kutila kang mesti pateni sapa sahas. Begitu juga sebaliknya, yaitu tentang perkara yang sudah ma'dum, sudah tidak ada tapi seolah-olah ada, yaitu napa? Seperti diat yang diwariskan dari orang yang terbunuh. Jadi malah nang ngriki niku dingendikaken bahwa terkadang ada perkara itu tidak ada tapi dihukumi seperti halnya hukumnya perkara yang ada. Seperti diat yang diwariskan dari orang yang terbunuh, maka sesungguhnya fa inau yuqaddaru wujuduha wa dukhuluha fi milkil mawrus fi akhir juz'in min hayatihi. Maka sesungguhnya itu dikira-kirakan wujudnya diat itu dan masuknya diat itu dalam miliknya si maurus itu tersebut di akhir juz daripada kehidupannya menurut qaul yang ashab, sehingga diat itu bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Ini nanti besok dijelaskan lagi di bab
kotelnya insyaallah. Pun terakhir tambah kurang beberapa bait nih sampai 80. Kitab Thaharati utawi iku kitab mertelakake suci. Wa inna ma yasihu tathhirun bima utliqa la musta'malin wala bima. Wa inna ma yasihu an pastine sapa tathhirun sesuci bima in kelawan nganggo banyu utliqa kang mutlak apa ma. Ya, sah kita itu bersuci kalau menggunakan air yang mutlak, ya, air yang mutlak tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kenapa kok bersuci itu cuma khusus dengan air yang mutlak? Jadi ora iso nggih napa namanya bersuci menggunakan air susu, menggunakan air sabun, menggunakan kopi, menggunakan air teh mboten saged. Kenapa? Tendensinya adalah dari ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan saya Allah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Jadi ini ada fi ma'ridil imtinan cara bahasanya ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kula lanjutaken la musta'malin. La musta'malin ora sah. La musta'malin ora sah sesuci kelawan banyu mustakmal. Ora sah sesuci kelawan banyu mustakmal. Ringkese ora sah kelawan nganggo banyu mustakmal. Ya, banyu mustakmal gawe wudu ora kena. Wala bima lan ora kelawan barang. Ora kelawan barang atau banyu sami mawon. Loncat taghayyara kang berubah apa mah bitahirin. Loncat taghayyara kang berubah apa mah bitahirin kelawan barang kang suci mukhalitin kang nyampuri apa tahir. Taghayyuran kelawan perubahan sing sifate ghayyara. Eta loncat nih. Ghayyara kang ngawahake apa taghayyur itlaqal ismi ing mutlake asmane banyu. Allah di dalam napa fi ta'mihi ing dalam rasane ma aurihihi utawa ing dalam gondo bau gondone ma aulauli utawa ing dalam warnane ma. Dan catatannya wa yumkinulan kongang apa istighna sumugihi ma bisaunihi kelawan ngreksa ing ma saking tahir. Bikau bisaunihi kelawan ngreksa ing ma saking tahir. Lah niki lho, ini yang paling perlu kita pelajari yang terakhir. Jadi tidak sah nanti bersucinya menggunakan air yang mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Itu namanya air mustakmal. Jadi rasa Pak banyu sing mari digawe ngilangi hadas atau ngilangi najis tanda kutipnya mustakmal itu tidak sah untuk digunakan bersuci. Jadi misal wudumu mbok wadahi. Wudumu mbok wadahi, banyu wudumu wadahi. Itu sisa air wudu kamu itu enggak suci. Suci tapi enggak bisa mensucikan. Lah ini juga tidak sah hukumnya bersuci menggunakan air yang sudah berubah gara-gara ada kalanya perkara yang suci yang lain yang mencampurinya yang sampai merubah bau, warna dan juga rasa. Napa? Ana banyu tapi kecampuran bahkan airnya sudah berubah gara-gara perkara yang suci ya, yang mencampuri dan merubah terhadap air baik dari segi warna, bau ataupun rasa. Kita contohkan sedikit mawon. Kamu kalau wudu posisi wajah kamu ini masih pakai sabun muka. Langsung mbok basuh ngene ora sah. Karena air yang
kamu basuhkan ke wajah kamu yang masih ada sabun, itu airnya menjadi berubah dari segi warna, bau dan juga rasa. Berarti sudah bukan air mutlak lagi. Mongko akeh wong koyo ini. Mandi besar. Ya, niat mandi besarnya setelah pakai sabun. Kayak diniati nawaitul huslah. Sik ono sabunnya diniat mboten sah. Karena airnya nopo berubah. Airnya berubah dari segi warna, bau dan juga rasa. Wa yumkinu istighna'u bisaunihi, dan mungkin menjaga air tersebut dari perkara yang suci itu karena memang perkara suci itu termasuk perkara yang tidak dibutuhkan. Jadi ana perkara suci sing nyampuri sing berubah, ana kalanya dibutuhkan, ana kalanya tidak dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan itu ya contohnya seperti semisal air yang berubah gara-gara tanah liat yang ada di bawahnya, kali ya, tanah liat nang nisore iki suwe-suwe bisa merubah terhadap airnya. Ngono kuwi gak masalah. Karena anjen jenenge banyu ya semanggone salah sini ya nang kali ngono kuwi. Pun niku ngoten dah. Wastasni taghyiran bi'udin sulbi aw waraqin aw tuhlabin aw turbi ilahuna wa alam shawab.